Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul arsyil azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'uts rahmatan lil alamin. Anak-anakku peserta pondok Ramadan secara virtual yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita benar-benar bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan anugerah kepada kita nikmat yang sangat banyak, dan nikmat itu utamanya adalah nikmat iman. Mudah-mudahan nikmat itu kita miliki, kita pertahankan sampai nanti kita berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam moga tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memberikan kepada kita banyak anugerah, entah itu umur panjang, itu kesehatan, rezeki, kebahagiaan dan kedamaian rumah tangga, semuanya itu adalah anugerah. Tetapi perlu dicatat, di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan itu yang sangat luar biasa nilainya adalah nikmat iman. Mengapa saya katakan demikian? Karena nikmat-nikmat yang lain, entah itu nikmat kesehatan, nikmat berupa rezeki, nikmat apapun selain iman, itu Allah berikan kepada semua makhluknya. Sebagai seorang manusia, entah dia itu beriman atau kufur, entah dia itu zalim atau fasik, semuanya itu mendapatkan nikmat berupa kesehatan. Asal kita menjaganya, kita juga makan yang bergizi, bernutrisi, insya Allah kita juga sehat. Demikian juga kecerdasan, keberhasilan dalam mencari ilmu, Allah berikan kepada siapapun. Selagi dia itu mau belajar, selagi dia itu mau sharing, dia melakukan verifikasi dan falsifikasi tentang ilmu, maka sedikit banyak dia akan menjadi orang yang pintar. Tetapi yang namanya nikmat iman tidak seperti itu. Artinya apa? Apakah nikmat iman itu diberikan Allah kepada orang-orang yang cerdas, orang-orang yang educated, orang-orang yang berpengetahuan? Tidak. Mereka-mereka yang tidak berpendidikan sekalipun bisa mendapatkan anugerah berupa iman. Apakah mereka yang harus berdarah keturunan mereka-mereka yang kiai, para alim ulama? Apakah faktor keluarga, faktor keturunan menjamin seseorang itu rajin beribadah kepada Allah, menjadi seorang muslim yang baik? Belum tentu. Sebagai contoh konkret, faktor keturunan tidak menjamin seorang itu menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang baik. Kurang apa Nabiullah Nuh alaihissalam? Dia berdakwah ratusan tahun, tetapi kenyataannya putranya sendiri bernama Kan'an itu adalah orang yang durhaka kepada Allah. Ketika dihanyutkan oleh Allah dalam banjir yang begitu dahsyatnya, masih sempat-sempatnya Nabiullah Nuh alaihissalam memanggil anaknya penuh dengan kasih sayang, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku naiklah kapal bersamaku. Tetapi apa kata dia? Gunung yang tinggi itu lebih bisa menyelamatkan aku daripada bahteramu itu. Faktor keturunan, apakah seorang yang lahir dari keturunan penyembah berhala itu menjadi seorang penyembah berhala juga? Tidak. Bisa kita lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim, dia lahir dari keluarga yang memang dia adalah penyembah berhala, tetapi Allah berikan petunjuk kepadanya. Apakah orang yang berada di lingkungan ingkar kepada Allah sekaligus mesti dia menjadi seorang yang ingkar? Tidak. Kita lihat bagaimana Asiyah, istri Fir'aun laknatullah alaih. Ketika itu datanglah risalah yang dibawakan oleh Allah kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Justru dialah Asiyah istri Fir'aun laknatullah alaih,
orang yang beriman kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Padahal dia adalah istri seorang yang mengaku dirinya Tuhan. Dan menariknya ketika dia hendak meninggal, mendapatkan siksaan yang begitu berat dari rezim Fir'aun laknatullah alaih, dia masih berucap, dia masih sempat untuk memohon untuk dibangunkan istana, dibangunkan Mekah, sebuah rumah di surganya. Ini artinya adalah tidak mesti lingkungan, tidak mesti keturunan itu menjamin seorang itu menjadi seorang yang ingkar ataupun dia adalah menjadi seorang mukmin yang baik. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi sesungguhnya semuanya itu adalah karena hidayah, karena petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata, terinspirasi oleh apa yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun, wahai Nabi Muhammad. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Dari sinilah maka sesungguhnya kita diwajibkan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan berupa iman itu. Tetapi perlu dicatat, iman itu adalah yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambahnya iman karena taat, berkurangnya iman karena maksiat. Artinya adalah ketika kita semakin taat kepada Allah, di saat itu pula sesungguhnya kekuatan iman itu semakin meningkat. Tetapi ketika kita berdurhaka kepada Allah, kita melakukan kesalahan, kita melakukan kemaksiatan, kita banyak berbuat dosa, pada saat yang sama sesungguhnya keimanan itu semakin lemah dan rapuh, dan ada saatnya lenyap dari benak kita. Oleh karena itu utamanya di bulan Ramadan ini momentum yang paling tepat supaya kita bisa memperbanyak amal kebaikan. Di saat kita melakukan banyak kebaikan, di saat pula itu yang namanya iman itu semakin meningkat. Kita berbanyak membaca Al-Quran. Kita usahakan lisan kita adalah lisanan zakira, lisan yang banyak berzikir kepada Allah. Kita banyak iktikaf, kita banyak sedekah. Kita tahan apa-apa yang bisa membatalkan pahala puasa. Sehingga dari situlah maka sesungguhnya iman itu semakin meningkat, dan pada akhirnya kita mendapatkan predikat sebagai seorang yang muttaqin. Sebaliknya ketika kita banyak melakukan kesalahan yang mungkin itu banyak kita lakukan di luar Ramadan. Maaf, di luar Ramadan sering kita itu bebas sebebas-bebasnya. Kita melihat konten-konten negatif, kita ghibah, kita ngerasani orang, kita bicara seenaknya. Tetapi maaf, ketika memasuki bulan Ramadan terasa itu semuanya tertahan. Karena ada keinginan kuat untuk memperbaiki diri di Syahrut Tarbiyah, di bulan Ramadan, bulan pendidikan ini. Bicara pun kita tahan, kecuali yang baik-baik. Kita tidak ingin pahala puasa itu sirna karena kita melakukan hal-hal yang memang bisa membatalkan pahala puasa itu. Ini adalah kesempatan emas yang belum tentu tahun yang akan datang kita bisa menikmatinya, yang belum tentu kita diberi umur panjang sehingga kita bisa bertemu di bulan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Dari sinilah maka mari kita berusaha untuk meningkatkan amal kebaikan, yang itu sekaligus bisa memperteguh, mempertebal keimanan ini. Suatu saat nanti kita akan berpulang, mudah-mudahan kita berpulang dalam keadaan husnul khotimah. Karena memang kita tidak ada jaminan. Apakah kita yang rajin beribadah hari ini, apakah jenengan-jenengan yang berusia remaja rajin di sebagai anggota remaja masjid, ya, kemudian kita pun juga rajin membaca Al-Quran, apakah itu bisa dipastikan keimanan itu jenengan bawa sampai tua? Keimanan itu jenengan pegang sampai nanti kita berpulang? Tidak ada yang menjamin. Banyak sekali sebab-sebab orang itu keluar dari Islam. Banyak karena gangguan, hambatan orang itu juga bisa keluar murtad.
tidak berkembang potensi tauhidnya. Oleh karena itu kita berhati-hati. Pantas kalau Allah itu mengingatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri memeluk agama Islam. Anak-anakku, peserta pesantren Ramadan secara virtual yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada masalah iman. Iman adalah anugerah yang tertinggi yang harus kita rawat. Sehingga disinilah istiqomah itu sesuatu yang mutlak. Nabi memberikan nasihat kepada sahabatnya dengan ungkapan yang sangat terkenal, qul amantu billah sumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Profesor Hamka dalam tafsirnya menyebutkan istiqomah itu maknanya berpegang teguh pada tauhid. Bagaimana kita senantiasa mengesahkan Allah, bagaimana kita berpegang pada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bagaimana kita sempurna teologinya, bagaimana sempurna keyakinannya, bagaimana tegak dan sahihahnya sebuah akidah. Karena dari akidah yang sahihah lahirlah akhlakul karimah. Akhlak yang mulia tak akan lahir dari pribadi-pribadi yang ingkar kepada Allah. Akhlak yang mulia tidak akan terwujud kalau dia itu hatinya kotor. Maka sesungguhnya relevan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, inna fil jasadi mudghah fa in saluhat saluhat sairu amali wa in fasadat fasadat sairu amali ala wahya al-qalb. Sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baiklah seluruh amalnya. Kalau rusak daging itu, rusaklah seluruh amalnya. Ketahuilah itu adalah hati. Maka pada kesempatan yang baik ini, mari kita tingkatkan keimanan kita dan kita bawa sampai Allah menjemput kita. Wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi